Sekarang saya akan membuat video tentang how I use Notion. Jadi, Notion merupakan salah satu productivity apps yang bisa digunakan untuk membuat project management, task management, digital planner, weekly planner, membuat catatan kuliah, dan lain-lain. Saya menggunakan Notion sebagai live organizer system. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard Notion saya. Di sini ada Live OS atau bisa juga disebut dengan Live Hub. Di Live OS ada review, di sini review untuk setiap tahunnya. Ada Live in a Year, karena saya baru menggunakan Notion di bulan Mei tahun 2020, jadi saya baru punya yang Live in 2020. Lalu ada Personal Life, ada Digital Journal, saya menggunakan Monthly Journal dan Habit Tracker. Lalu ada Improve atau hal-hal yang ingin saya kembangkan, ada Learning English, Content Calendar, lalu ada Quick Reference, di sini ada GTD atau Getting Things Done, isinya tuh task list, lalu ada set list, dan ada reading list. Oke, kita masuk ke Live in 2020. Nah, ini ada review untuk tahun 2020. Ini merupakan template yang dibuat oleh Notion Master Maria Pauline. Jadi di Notion kita bisa menggunakan template yang dibuat oleh pengguna Notion yang lainnya. Nah, jika saya ingin melihat review saya di bulan-bulan sebelumnya, saya tinggal pergi ke archive. Nah, ini kumpulan dari review saya di bulan-bulan yang lalu. Lalu saya juga membuat habit tracker. Nah, ini merupakan habit yang saya track di bulan Juli. Di Notion, kita bisa mengetahui sejauh mana progres dari setiap habit yang kita track. Jika kita ingin mengetahui progres di setiap harinya, kita bisa melihat yang di sampingnya. Kalau misalnya kita ingin tahu progres di setiap habitnya, kita bisa lihat yang di bawah. Dan kalau kita ingin tahu sejauh mana produktivitas kita di setiap bulannya, kita bisa lihat yang average atau rata-rata. Fungsinya untuk apa? Jadi kita bisa membandingkan sejauh mana progres atau produktivitas kita di bulan-bulan sebelumnya atau bulan-bulan yang akan datang. Lalu saya juga membuat monthly journal. Nah, ini merupakan tampilan dari monthly journal saya di bulan Juli. Nah, ini ada date, lalu ada day. Nah, karena saya menggunakan formula untuk day, nanti dia akan otomatis. Contohnya, kita ubah ke hari Kamis. Dia akan berubah. Kita balikan ke hari Rabu, dia akan balik lagi otomatis. Lalu ada title atau judul, lalu ada notes atau catatan, lalu ada keywords. Ini semacam perasaan atau keadaan kita di hari itu. Lalu ada emotion, kita bisa ngasih emotion kita, apakah marah, senang, sedih, atau lagi sakit. Lalu ada productivity, sejauh mana produktivitas kita di hari itu. Lalu ada thanks for, ada grateful things, lalu ada quotes, dan improve atau hal-hal yang harus kita perbaiki atau kembangkan. Selain itu, saya juga membuat master task list. Nah, di sini adalah GTD dashboard atau Getting Things Done. Jika saya ingin mengetahui seluruh task list yang saya buat, saya tinggal pergi ke master task list. Nah, ini merupakan kumpulan task list yang sudah dilakukan atau belum dilakukan. Jika saya ingin melihat yang belum dilakukan, saya tinggal ke unfinished. Nah, ini merupakan task list yang belum saya kerjakan. Kalau misalnya saya ingin melihat task list yang sudah dilakukan, saya pergi ke finish. Nah, di dashboard-nya, saya menggunakan tampilan weekly task list. Jadi, saya menyusun berdasarkan minggu. Misalnya ini minggu pertama, sekarang minggu ke-3. Saya juga menyusun berdasarkan hari, dari Senin sampai Minggu. Ini cara pakainya adalah, contohnya ini task list yang saya buat di hari Sabtu. Nah, karena saya sudah selesai setup plan tracker di Notion, saya akan mengubah statusnya menjadi complete. Nah, dia akan otomatis hilang dari dashboard-nya di sini.
beresin tanaman juga saya sudah selesai. Saya akan komplit. Nah, dia akan hilang. Kenapa? Karena saya filter di minggu ketiga ini, minggunya khusus untuk minggu ketiga, statusnya itu yang sudah selesai dilakukan, dan yang overdue nggak akan muncul di sini, lalu status yang hold on juga nggak akan ada di sini. Lalu ini ada bikin video Notion, karena saya sedang melakukannya, jadi saya merubah statusnya menjadi in progress. Lalu ada edit video Notion, karena saya belum, ini statusnya adalah not started. Jika saya ingin membuat task list baru, kita tinggal bikin aja di new. Contohnya ini ya. Misalnya saya ingin upload video Notion di YouTube hari Senin misalnya. Saya sudah membuat template untuk konten task. Nah, jadi dia akan otomatis konteksnya itu content creator laptop. Maksudnya bikinnya di laptop. Nah, ini minggunya ketiga. Apakah akan menghabiskan waktu? Statusnya itu not started. Apakah ini penting atau enggak? Urgent, important. Nanti actionnya akan do. Nah, ini merupakan task list yang baru saya buat. Nanti di video lain saya akan membahas lebih detail tentang GTD dashboard. Lalu saya juga punya save list. Save list ini semacam kumpulan-kumpulan dari video, artikel, podcast yang pernah saya dengar, tonton, atau baca, maupun yang belum. Nah, ini contoh video-video yang pernah saya tonton. Nah, ini saya menyimpan linknya, jadi kalau saya ingin buka ulang, saya tinggal open link, lalu statusnya apa udah ditonton atau belum. Misalnya ini finish, teksnya itu ini videonya tentang apa, misalnya ini tentang Notion. Nah, lalu misalnya ini saya mau set ini tentang Notion. Ini tentang Notion. Ini merupakan video YouTube. Lalu productivity. Oke, ini misalnya ratingnya videonya bagus. Terus saya juga ngasih notes atau catatan tentang apa video itu. Ini contohnya building a productivity system in Notion. Ini merupakan video pertama yang saya gunakan saat saya setup Notion. Ini ada keterangannya, video ini itu tentang membuat GTD di Notion. Lalu ada misalnya ini tentang formula, ini lu ngebahas tentang formula di Notion yang dibikin oleh William Nutt. Nah, ini saya kasih rating bagus karena videonya sangat membantu. Jadi kalau misalnya saya ingin belajar lagi tentang formula Notion, saya tinggal pergi ke sini, open link. Nah, kalau saya ingin lihat yang tentang Notion saja, saya tinggal pergi ke Notion. Nah, ini tentang Notion semua. Saya ada statusnya, linknya, dan tentangnya tentang apa. Selain save list, saya juga membuat khusus untuk reading list. Jadi ini kumpulan dari novel atau buku yang pernah saya baca ataupun belum saya baca. Nah, ini ada genre-nya, bukunya apakah buku tentang apa. Terus saya lihat. Terus ada nama judul bukunya apa, statusnya apa, udah dibaca atau belum. Oke, ini lalu ada skor bukunya, apakah bagus atau enggak. Lalu ini ada penulisnya. Dan ini ada summary atau kesimpulan dari buku itu tentang apa misalnya. Kita bikin tampilannya yang ini. Ini khusus untuk buku yang self-improvement. Nah, misalnya ini Atomic Habits, saya sudah baca. Karena bukunya bagus, saya kasih rating 5. Lalu ada penulisnya James Clear. Misalnya ini ada Filosofi Teras, bukunya bagus, saya kasih rating 5.
penulisnya adalah ini, lalu statusnya udah selesai. Nah, misalnya kalau misalnya saya mau lihat buku-buku yang ingin saya baca atau wishlist, saya tinggal pergi ke sini. Nah, ini buku yang ingin saya baca. Lalu ini ada khusus teksnya untuk kayak Wattpad gitu. Nah, ini adalah kumpulan novel-novel yang pernah saya baca di Wattpad. Kayak kadang kan saya suka pengen baca ulang gitu, jadi saya tahu mana yang bagus novelnya. Misalnya ini bagus, ratingnya 5, penulisnya ini. Jadi kita tinggal tinggal di Wattpad tinggal nyari. Kita juga bisa cantumkan link sebenarnya. Jadi misalnya kita bikin link Wattpad-nya apa, kita taruh di sini nanti. Jadi kita kalau mau baca tinggal open link aja. Oke, saya juga membuat khusus untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini ada title-nya apa, tanggal belajarnya apa, terus link belajarnya kita bisa buka di sini, terus catatannya itu apa, kayak tentang apa. Lalu saya juga bikin untuk konten tracker atau konten kalender. Nah, di sini adalah konten-konten di blog ataupun YouTube yang sudah saya bikin atau belum saya bikin. Nah, misalnya ini untuk di blog yang sudah saya post, ini judulnya apa, terus linknya apa, statusnya itu apa, terus tagnya itu dia tentang apa, dan tanggal publishnya itu kapan. Saya setting source-nya itu by upload, jadi yang yang ke upload itu akan di bawah, lalu tipenya itu tentang apa, apakah blog atau YouTube, lalu ada tanggal publishnya, jadi nanti di sininya dia akan berurutan sesuai tanggal, dan sesuai tanggal gitu. Terakhir saya nulis di blog itu 29 Agustus, lalu terakhir saya di YouTube itu tanggal sekian. Kalau misalnya saya ingin tahu yang blog aja, saya tinggal buka yang ini. Nah, ini khusus untuk blog. Kenapa? Karena saya filter ini site-nya itu yang ini aja. Dan yang udah selesai dibuat aja. Kalau misalnya saya ingin lihat yang belum dibuat, saya tinggal ini misalnya. Nah, ini yang belum saya buat. Statusnya itu belum dan tagnya itu tentang apa pembahasannya. Kalau misalnya saya ingin lihat yang YouTube, ini tampilannya. Saya menggunakan mode grid. Lalu saya juga membuat page khusus untuk plan tracker. Karena saya lagi suka dengan house plan atau indoor plan, saya bikin khusus untuk trackernya. Nah, di sini misalnya ada tanggal belinya kapan atau tanggal punyanya kapan, nama umumnya apa, terus nama ilmiahnya apa, tempat ideal untuk nyimpennya di mana, terus ada fotonya nanti, terus pencahayaannya tuh kayak gimana, terus pengairannya juga kayak gimana. Misalnya ini 1-2 kali seminggu, terus dia disimpannya itu di medium cahaya yang nggak terlalu tinggi, terus watering frekuensinya itu mau berapa kali. Ini fungsinya untuk, nah, jadi misalnya ini misalnya terakhir wateringnya nyiramnya itu tanggal 19 September. Nah, ini misalnya 5 kali sehari. Nah, dia tanggal nyiram ulangnya itu tanggal sekian. Terus notes atau catatannya itu misalnya tanaman ini nggak terlalu suka air, jadi kita jangan ngasih air terlalu banyak. Nah, kalau misalnya saya ingin tahu tips-tips perawatannya, saya nyimpan link di sini. Jadi kita tinggal open link dan baca gitu. Nah, plan tracker ini nanti akan muncul di GTD dashboard. Nah, dia akan muncul di sini. Kalau misalnya udah ada frekuensinya, nanti dia akan muncul otomatis di sini. Ini next-nya tanggal segini, berarti ini next. Selain untuk plan tracker, saya juga mau buat untuk menyimpan resep. Nah, ini misalnya ini link YouTube-nya kalau misalnya saya mau belajar. Terus ini kalau misalnya saya udah pernah bikin dan berhasil, saya checklist aja di sini.
Nah, saya juga nyimpan resepnya di bawah. Misalnya ini, resepnya tuh ini, terus cara bikinnya itu step by stepnya apa aja. Selain untuk Type Organizer System, saya juga menggunakan Notion sebagai tempat untuk mencatat kuliah digital. Saya baru menggunakan di semester 6. Nah, ini merupakan template yang dibuat oleh pengguna Notion yang lainnya. Yang semester 6. Nah, ini ada master schedule atau isinya itu semacam tugas-tugas kuliah, kuis, dan sebagainya. Lalu ini ada mata kuliahnya, setiap mata kuliahnya, ini jadwal kuliahnya. Kayak misalnya kita buka yang ini. Nah, ini informasi siapa dosennya, ini emailnya apa, terus kontak nomornya itu apa. Nah, ini kumpulan topik tulisnya, lalu di sini ada materinya. Kayak misalnya ini table of content. Ini table of content, kita buka. Nah, ini gini. Sekian untuk Notion Tour kali ini. Di video lain, saya akan membahas khusus tentang GTD, Monthly Journal, Habit Tracker, dan lain-lain. Dan saya juga akan membuat video cara setup Notion dari awal. Apakah kita ingin menggunakan template yang sudah ada, atau kita ingin membuat Notion sesuai setupnya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.